Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita masih melanjutkan berbagai sesi bahasan tentang kemoterapi. Salah satu hal yang penting di dalam pelaksanaan kemoterapi adalah bagaimana persiapan kita khususkan untuk pasien sebelum dilakukan kemoterapi. Sahabat sekalian, tentunya yang pertama adalah edukasi. Jadi seorang dokter ahli kanker sudah seharusnya melakukan edukasi, memberikan informasi dan juga konsens persetujuan untuk dilakukan kemoterapi. Edukasi tersebut dimulai dengan menjelaskan bahwa kankernya itu sudah tegak, sudah pasti bahwa diagnosisnya adalah memang kanker, dan dijelaskan kenapa kemoterapi harus diberikan. Berapa kali, berapa lama, kadang-kadang juga terkait biaya dan sebagainya. Kenapa hal ini penting? Karena ini akan mempengaruhi keberhasilan kemoterapi secara keseluruhan. Karena obat kemoterapi ini diberikan lama, kadang menimbulkan keluhan yang berat, biayanya mahal dan sebagainya. Jadi persiapan pasien dari segi yang non klinis. Yang kedua adalah persiapan secara fisik. Pemberian obat kemoterapi diberikan bila seorang pasien tersebut memang mampu menerima kemoterapi. Kita, seorang dokter, mempunyai cara yang objektif, jadi tidak subjektif, untuk menilai seseorang itu mampu tidak diberikan kemoterapi. Salah satunya adalah dengan menggunakan skor. Nanti kita lihat ada dua skor, Karnowski skor dan ECOG skor. Jadi dengan skor tersebut sudah bisa dilihat, oh pasien ini mampu, walaupun misalnya masih kelas 4 SD, atau bahkan kemarin kita melakukan kemoterapi pada pasien usia 87 tahun. Dan alhamdulillah berjalan baik dan sebagainya. Yang kedua adalah profil dari hasil-hasil pemeriksaan penunjang. Salah satu yang penting memang adalah bagaimana hasil laboratorium untuk menilai fungsi organ. Misalnya begini, kita memeriksa laboratorium fungsi organ ginjalnya. Kita harus melihat bahwa fungsi ginjal itu baik. Kita bisa menilai derajat gangguan di ginjal. Kita bisa memberikan obat dengan dosis penuh, dosis normal, atau menggunakan teknik adjusting dose, dosis yang disesuaikan terkait dengan keadaan di ginjalnya atau di livernya dan sebagainya. Kenapa penting? Karena sebagian besar obat kemoterapi setelah zat aktifnya bekerja di dalam metabolisme itu, pengeluarannya dilakukan melalui ginjal, melalui air kencing atau urin. Fungsi yang kedua adalah fungsi liver. Jadi kita memeriksa apakah livernya berfungsi dengan baik, karena bagaimanapun kemoterapi atau pasien dengan kanker bisa aja bersamaan dengan penyakit yang lain, misalnya gangguan di liver. Nah, obat kemoterapi ini biasanya diberikan untuk mengeluarkan zat aktifnya itu harus di metabolisme dulu. Dan sebagian besar itu harus di metabolisme di liver. Sehingga kalau livernya terganggu, bisa aja fungsi atau manfaat kemoterapi tidak bisa berjalan dengan baik. Kita juga bisa memakai teknik adjusting dose, dosis yang disesuaikan dengan keadaan. Laboratorium yang penting lagi adalah dari apakah pasien terganggu sistem darahnya, komponen darahnya. Misalnya apakah terjadi anemia, Hb-nya rendah, atau terjadi trombositopenia, sel-sel trombositnya rendah. Kenapa penting? Karena misalnya Hb nih, kalau Hb itu mencerminkan kadar hemoglobin di dalam darah. Nah, hemoglobin ini adalah yang mengikat oksigen yang disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, ketika Hb-nya rendah, maka obat tersebut
tidak akan terdistribusi yang baik dengan ke organ tubuh, termasuk ke organ yang ada kankernya, sehingga efek manfaat kemoterapinya jadi berkurang. Yang kedua, trombosit rendah juga tidak harus diperbaiki dulu. Yang lain adalah kadar albumin, suatu protein yang bekerjanya adalah mengikat berbagai hal termasuk obat kemoterapi untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, ketika kadar albumin ini rendah juga harus ditingkatkan dulu mencapai normal sehingga distribusi obat tersebut menjadi baik. Nah, itu adalah sisi-sisi lain dari persiapan seseorang yang akan diberikan kemoterapi. Nah, yang lain lagi tentunya adalah persiapan dari segi pemberi pelayanan dan juga persiapan obat kemoterapinya. Nanti akan kita bahas tersendiri persiapan dari segi keperawatannya, juga akan kita bahas tersendiri persiapan tentang bagaimana mempersiapkan obat kemoterapi sehingga bisa diberikan secara baik. Demikian sahabat, semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tulis di kolom komentar atau ajukan pertanyaan. Akan kita bahas hal tersebut pada sesi ASMI Tanya Dr. Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.